Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya, Divi Reza Utayana, di acara Radar Berita. Polisi memberlakukan tilang elektronik untuk kendaraan dengan kecepatan tinggi di jalan tol mulai 1 April 2022. Kebijakan tersebut diberlakukan dengan pemasangan speed kamera di sejumlah titik di jalan tol. Kecepatan maksimal di jalan tol adalah 120 km per jam. Korlantas telah menyebar kurang lebih 7 kamera Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE digunakan untuk memantau kecepatan mobil. Kamera tersebut akan dipasang di tol Trans Jawa Sumatera, yaitu 6 di Jawa dan 1 di Sumatera. Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan mengatakan kamera tersebut bersifat statis alias tak bergerak. Namun dengan teknologi saat ini memungkinkan untuk menangkap gambar mobil berkecepatan tinggi. Pengendara yang tertangkap speed kamera melanggar aturan kecepatan akan diproses verifikasi. Pihak kepolisian juga mengirim bukti-bukti pelanggaran lalu lintas di jalan tol ke alamat pemilik kendaraan. Kebijakan tersebut diperkuat dengan penerbitan peraturan pemerintah perhubungan tentang tata cara penetapan batasan kendaraan, yang disebutkan bahwa batas kecepatan di jalan tol yaitu 60 hingga 100 km per jam. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum merilis secara utuh titik-titik lokasi yang akan dipasang kamera berteknologi tinggi tersebut. Informasi selanjutnya, pengakuan seorang suami menjual istrinya di sebuah aplikasi online. Dalam 1 bulan, pasangan suami istri meraup untung 10 juta rupiah. Pasangan suami istri ditangkap oleh Polres Serang. Penangkapan tersebut dilakukan atas dugaan perdagangan orang. Suami ditangkap polisi karena menjual sang istri ke pria hidung belang. Ia menjual istrinya melalui aplikasi online dengan tarif Rp500.000 dalam waktu 30 menit. Dalam 1 bulan tersangka meraup uang hingga 10 juta rupiah. Seorang suami mengaku bahwa dirinya sakit hati melihat sang istri melakukan hubungan badan dengan pria lain. Namun karena faktor ekonomi yang membuat terpaksa melakukan hal tersebut. Mirisnya, saat sedang melayani pria lain, kedua anaknya serta suami bersembunyi di kos lain. Atas perbuatannya, polisi menjerat 2 tersangka dengan pasal tindak pidana perdagangan orang. Informasi terakhir datang dari RUU Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas menjadi polemik karena hilangnya kata madrasah serta nama satuan pendidikan formal lainnya. RUU Sisdiknas menggunakan istilah pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan keagamaan. Menanggapi polemik ini, Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan madrasah tidak akan dihapus dalam RUU Sisdiknas. Keberadaan madrasah sebagai lembaga pendidikan formal akan tetap ada. Nadiem menekankan sekolah maupun madrasah secara substitusi tetap menjadi bagian dari jalur pendidikan yang diatur dalam batang tubuh revisi RUU Sisdiknas. Menurut Nadiem, RUU Sisdiknas hanya memberikan kelonggaran pemberian nama satuan pendidikan. Sementara itu, Menteri Agama Yakut Komas mengatakan pihaknya selalu berkomunikasi dengan Kemendikbudristek. Koordinasi telah dilakukan sejak proses awal revisi RUU Sisdiknas. Yakut meyakini dengan mengusung kemerdekaan dan fleksibilitas dalam RUU Sisdiknas, mutu pembelajaran untuk semua peserta didik akan meningkat. Hasilnya, kualitas sistem pendidikan di Indonesia makin baik di masa mendatang. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Radar Berita kali ini. Saya, Divi Reza Utayana, dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.